Halo Sobat Pembelajar, selamat datang di video pembelajaran dengan tema Ekonomi Sirkular bagi pelaku ekonomi desa di Sulawesi Selatan. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Aryansar Anwar, selaku Direktur BUMDes, menaungi beberapa unit di BUMDes. Pertama, unit perikanan untuk ketahanan pangan. Kedua, peternakan. Yang ketiga, unit warung desa, spam, dan ekowisata. Ya, kenalkan, nama saya Sukmaniar. Saya selaku TA PM Kabupaten Maros, dan kemarin sebagai TA wilayah Bontoa, Lau, kemudian Bantimurung dan Simbang. Jadi untuk terkait masalah kepiting, sebenarnya kita bukan budidaya, tapi kita penggemukan kepiting. Nah, penggemuk kepiting ini bibitnya dari Papua, dari Bentuni, Timika, Manokwari, Sorowako, itu semua. Jadi untuk proses untuk penggemukannya dia selama sampai 21 sampai maksimal 30 hari. Alasannya sebenarnya untuk terkait masalah perputaran itu lebih memaksimalkan perputaran modal. Yang kedua, perputaran perekonomian untuk masyarakat itu dapat. Dan yang ketiga, untuk terkait masalah tenaga kerja atau perekrutan tenaga pekerja yang pengangguran itu. Kalau lokasi, sebenarnya kenapa kami juga salah satu mengambil program ketahanan pangan untuk budidaya atau penggemukan kepiting, itu salah satunya adalah adanya sejarah dari leluhur kami, karena kan di sini adalah jalan kepiting, Pak. Kenapa kami ambil untuk mewujudkan kembali, karena sampai sekarang itu orang tua kami sudah tidak maksudnya sudah melupakan terkait masalah penggemukan kepiting, karena dia modelnya kan komposional. Sekarang kita berpikir inisiatif untuk terkait masalah modernisasi, kita adakan sirkulasinya. Kalau untuk tahapan proses sebenarnya gampang, Pak, karena kenapa? Ini kan sudah besar memang, tapi kan kurus memang. Ini kita hanya tinggal menggemukkan. Prosesnya adalah memberikan pakan. Pakannya yang kita manfaatkan adalah limbah dari gudang ikan yang ada di wilayah kami. Dan yang kedua, kan banyak juga pengusaha ikan di sini, Pak. Makanya kami jadikan sebagai pemasok. Kalau untuk milih bibit sebenarnya untuk dikenal dengan pasaran itu 300 gram sampai 1 kiloan. Nah, kalau untuk bibitnya itu tadi yang kami jelaskan bahwa bibit dari Papua, Timika, karena memang untuk lokasi yang kami untuk jadikan sebagai penggemukan itu cocok di sini. Kalau untuk penyuplai dari bibitnya memang ada masyarakat sebagai pengepul. Nah, dari pengepul itu dia yang punya link di Papua. Kami hanya memesan. Kalau harga bibit sebenarnya, Pak, dia naik turun. Sesuaikan dengan kondisinya bahwa kayak begini kan hari Imlek. Imlek ya. Itu sudah mahal. Kalau hari-hari biasa kalau misalkan bulan 7 sampai bulan 11 itu turun harga kepiting, karena memang tidak ada harga kepiting. Kalau untuk di bulan 12 sampai dengan di bulan 6 itu naik semua harga. Kalau harga bibit yang terendah itu 85. Kalau harga tertinggi sampai saat ini di bulan 12 itu 120. 120. 85 sampai 120. Kalau untuk pakan sebenarnya kita pakai ikan ya.
Jenis ikan yang kita pakai adalah layang, gamasi, tembang. Ya, kita hanya di proses pemotongan kecil-kecil. Sehingga maksudnya tidak langsung satu ekor biasanya, pasti dipotong 2, potong 3. Kalau untuk frekuensi pemberian pakan, kalau misalkan baru datang bibit itu 2 kali sehari. Tapi kalau misalkan sudah 1 minggu itu hanya 1 kali. Jadi untuk proses untuk terkait masalah pencampuran air untuk sirkulasi penggemukan kepiting itu mempunyai kadar asin 18% sampai 28 itu. Ada pencampuran protein yang memang kita siapkan untuk ini. Jadi untuk sirkulasinya itu harus mengalir terus, Pak. Karena kan kita modelnya memang apartemen untuk sirkular. Makanya harus sirkulasi terus. Ya. Maksudnya supaya ada oksigen. Kalau tantangan sebenarnya banyak sih, Pak. Ya, banyak. Kenapa saya bilang banyak? Pertama kan dari awal kita tidak tahu bahwasanya apa yang mau kita kerja, dengan adanya masyarakat setempat untuk kita belajar untuk bertanya-tanya bagaimana cara tangkap kepiting, bagaimana cara untuk model penggemukannya. Apalagi kan kami pertama sekali di Desa Salendrang untuk model seperti ini, model seperti apartemen. Makanya kami perlu pendampingan khusus sebenarnya untuk di Dinas Perikanan untuk membidangi di terkait masalah ini. Dan yang kedua sebenarnya tantangannya adalah ke masyarakat, karena dengan adanya support dana desa yang dianggarkan oleh kami di BUMDes, itu tantangannya adalah merekrut pengangguran yang ada di desa kami. Itu yang ketiga tantangannya adalah itu yang seperti tadi adalah pembelian kepitingnya, bibit kepitingnya. Karena kenapa? Bukan hanya 1-2 orang untuk menjual, tapi ada beberapa dan harganya beda-beda. Itu, sehingga itu nanti yang ke depan sebenarnya kita mau bicarakan oleh dinas untuk terkait penyerataan harga. Iya. Kalau saya sih tantangannya itu di manajemen pengelolaannya, kemudian mungkin juga di kita yang banyak yang jadi tantangan itu adalah soalnya mungkin dalam sirkulasi airnya itu kan perlu pengetahuan buat teman-teman, itu yang mungkin tantangannya. Pengecekan setiap hari. Ya, karena harus mengecek setiap hari bagaimana dengan kadar airnya, jangan sampai lewat dari batas yang sudah ditentukan. Jadi memang perlu kehati-hatian, kemudian keterampilan bagaimana mengetahui kadar garam, ya seperti itu mungkin. Pasti sebenarnya kalau misalkan untuk terkait masalah berbicara kematian pasti ada. Cuman selama ini yang kami lakukan ya hanya tingkat 10% kematian. Kalau misalkan 100 bibit palingan sampai panen itu 10 ekor. Kayak gitu. Kalau ketahanan itu sih masih bagus. Ya. Dari desa menuju global, inovasi terbarukan. Greenhouse Sekuyuni.